Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak, Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Ya tapi ini penembak gitu, Habib, pasti kena. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, dia ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal sahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati sahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati sahid? Kebal apa mati sahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah, betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Nah itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. Dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Habib Rizik Syihab disebut belasan kali akan dibunuh hingga soal buntut masalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Habib Rizik Syihab disebut sudah belasan kali mendapatkan percobaan pembunuhan. Hal tersebut dikatakan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Habib Rizik Syihab disebut sudah belasan kali mendapatkan percobaan pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam. Soal percobaan pembunuhan tersebut pun kini masuk laporan, tertera dalam buku putih dan akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Berapa kali HRS coba dibunuh? Ada datanya, belasan. Ya, Anda tahulah siapa, di buku putih saya jelaskan, ungkap Ketua TP3 Abdullah Hehamahuha. Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Minggu 13 Desember 2020. Habib Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Namun soal siapa yang melakukan percobaan pembunuhan, Abdullah tidak menjelaskan secara detail. TP3 juga akan menyerahkan buku putih berisi berbagai bukti penemuan terkait penembakan 6 orang Laskar Front Pembela Islam
yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 7 Desember 2020 lalu. Selain itu, Abdullah menyebut bahwa tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat dan meminta pemerintah memberikan keadilan. Namun di sisi lain, Komnas HAM tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa peristiwa tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Kalau kita lihat kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam, apakah ada kebijakan dalam hal ini kepolisian atau lembaga negara ya presiden itu? Itu tidak kami temukan, ungkap Taufan dalam kesempatan yang sama. Hal tersebut mengacu pada Statuta Roma. Suatu kasus dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ketika tindakan penyerangan dan pembunuhan itu merupakan hasil dari kebijakan atau lembaga negara. Bahkan Abdullah Hehamahuha menilai bahwa konflik antara polisi dan 6 anggota Front Pembela Islam sebenarnya adalah buntut dari permasalahan Pilkada DKI Jakarta 2017. Secara teoritis, Ahok harus menang, tapi kalah. Kenapa kalah? Karena Habib Rizik Syihab dan 212 turun ke masjid dan ke musola. Dan di situ persoalan bermula, ungkap Abdullah Hehamahuha. Abdullah menambahkan, polisi seharusnya menggunakan seragam lengkap jika diperintahkan membuntuti Habib Rizik Syihab. Adegan penggeledahan para rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam di res area KM 50 Tol Jakarta Cikampek, Senin 14 Desember 2020 dini hari. Sebelum itu, 3 personil Polda Metro Jaya berstatus sebagai terlapor dalam dugaan kasus pembunuhan di luar hukum Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Ketiganya pun kini telah dibebaskan tugas sementara tidak melaksanakan tugas, ya ungkap Kombes Ahmad di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 4 Maret 2021. Ahmad menjelaskan penetapan ketiga personil Polda Metro Jaya sebagai terlapor merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, Propam Polri masih mendalami dugaan pelanggaran kode etik ketiga anggota tersebut. Hingga akhirnya, status perkara menjadi penyidikan dugaan pembunuhan di luar hukum. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanwar mengharapkan para pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal usai telah menghilangkan nyawa orang 6 Laskar Front Pembela Islam. Aziz Yanwar juga berharap Polri menyelidiki dugaan adanya kelalaian dari atasan para pelaku saat mengeksekusi ketiga laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Front Pembela Islam juga mendoakan agar pelaku diberikan hidayah. Harapannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sadarkan para pelaku kezaliman, ungkap kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanwar.